Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RS Film. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film India yang berjudul Nagina. Film Nagina adalah sebuah film fantasi berbahasa Hindi India tahun 1986 yang diproduksi dan disutradarai oleh Harmesh Malhotra. Film ini dibintangi oleh bintang cantik Sri Devi sebagai Rajni, siluman ular Nagini yang menikahi warga biasa untuk membalas kematian pasangannya di tangan penjahat. Penasaran bagaimana magisnya film ini? Tanpa berlama-lama, inilah alur ceritanya. Rajiv telah tinggal di Amerika selama 15 tahun untuk menempuh pendidikannya. Hari itu sang ibu terlihat sangat bahagia karena Rajiv akan segera pulang ke India. Ia meminta semua asisten rumah tangga untuk menghiasi rumah untuk menyambut kepulangan Rajiv. Salah satu kerabat orang tua Rajiv yang saat ini mengurus semua bisnis mendiang ayahnya, yaitu Ajay Singh, beserta putrinya, yaitu Vijaya, terlihat juga sedang menunggu kepulangan Rajiv. Beberapa saat kemudian, Rajiv akhirnya sampai di rumah. Suasana haru menyelimuti kebahagiaan ibu dan anak. Ibu Rajiv sangat memuji Vijaya karena selama Rajiv di Amerika, Vijaya selalu menemaninya di rumah. Keesokan paginya, Rajiv dan Vijaya keluar dengan menggunakan kuda. Di tengah jalan, Rajiv melihat sebuah bangunan tua. Ia bertanya kepada Vijaya, bangunan apakah itu? Vijaya menjawab bahwa itu adalah bangunan peninggalan leluhur Rajiv yang tidak berpenghuni. Di sana juga terdapat kuil. Beberapa saat kemudian, kuda yang dibawa Rajiv tiba-tiba berhenti, kemudian mulai bertingkah aneh. Ternyata di sana terdapat seekor ular yang saat itu sedang berada di dekat pohon. Vijaya terkejut, ular tersebut ada di bawah kaki Rajiv. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah, namun tidak menyadari bahwa ular tersebut ikut bersama mereka. Vijaya menyampaikan kepada ibu bahwa Rajiv hampir saja dipatuk ular. Sang ibu sangat khawatir, namun Rajiv berkata bahwa dia baik-baik saja. Tanpa mereka sadari, ular itu sudah ada di rumah. Ajay meminta Rajiv segera mengambil alih semua bisnis keluarganya, karena saat ini Rajiv sudah menyelesaikan pendidikannya. Saat mereka sedang mengendarai mobil, tiba-tiba mobil itu mogok di depan bangunan yang sebelumnya pernah dilihat oleh Rajiv. Ajay akan pergi mengambil air ke dekat danau, sedangkan Rajiv termenung memandangi gedung tua itu. Malam harinya, Rajiv menulis di buku hariannya apa yang barusan ia alami. Rajiv merasa ada sesuatu yang menariknya masuk ke gedung tua itu, namun ia tidak tahu mengapa itu bisa terjadi. Ia seperti mendengar bunyi gelang kaki, sesuatu yang seperti dekat dengannya, namun tidak bisa ia simpulkan. Keesokan harinya, Ajay dan Vijaya mengajak Rajiv ke suatu tempat, namun Rajiv menolaknya. Ia mengatakan akan pergi ke tempat lain. Ternyata Rajiv mendatangi gedung tua. Di sana ia melihat seorang gadis cantik yang sedang menyanyi. Rajiv kemudian mengikuti gadis itu, yang ternyata bernama Rajni. Rajni berkata kepada Rajiv, beberapa tahun yang lalu, ia dan Rajiv bernyanyi dan menari di tempat itu. Namun Rajiv sama sekali tidak mengingat apa yang dikatakan oleh Rajni. Rajni kemudian membawa Rajiv ke sebuah kuil. Di tempat itu ia menemukan seekor ular yang sudah mati. Rajni kembali bertanya, apakah Rajiv mengenal tempat itu? Namun tetap saja Rajiv menjawab bahwa ia sama sekali tidak mengenal tempat itu. Tiba-tiba Rajiv merasakan pusing. Rajni kembali berkata, dahulu mereka pernah menghabiskan waktu bersama di bangunan tua ini. Mungkin saat ini Rajiv tidak bisa mengingatnya, namun ia berjanji akan membuat Rajiv kembali mengingat kebersamaan mereka dahulu. Di rumah, Rajiv bertanya kepada ibunya, apakah ibunya mengenal gedung tua yang barusan ia datangi. Ibunya terkejut, lalu meminta Rajiv tidak datang ke sana lagi. Ia seperti ketakutan dan meminta Rajiv tidak mengingat kenangan lamanya di dekat gedung itu. Rajiv merasa ibunya menyembunyikan sesuatu darinya. Rajiv diundang oleh
Ajay Munshi, yaitu salah satu pekerja di rumahnya, untuk menghadiri hari ulang tahun pernikahan. Di tempat itu Rajiv melihat Rajni sedang termenung di sebuah kuil yang tidak jauh dari rumah Munshi. Rajiv mendatangi Rajni lalu bertanya kenapa ia tidak hadir di pesta di rumah Munshi. Kemudian dijawab oleh Rajni bahwa tidak ada yang akan mengundang seorang anak yang sebatang kara. Ternyata Rajni adalah gadis yatim piatu yang tinggal sendirian. Rajni membawakan puding kesukaan Rajiv hingga membuat pemuda itu semakin merasa heran. Bagaimana mungkin Rajni mengetahui apa yang ia sukai dan tidak sukai? Sejak pertemuan itu, keduanya menjadi semakin dekat. Rajiv lebih sering menghabiskan waktu bersama Rajni. Hingga suatu malam ibunya merasa sangat khawatir karena Rajiv belum juga pulang ke rumah. Hingga Rajiv kembali, ibunya bertanya ia kemana saja. Rajiv mengatakan bahwa ia bersama temannya. Namun hal ini membuat ibunya heran karena Rajiv sudah tinggal di luar negeri selama 15 tahun dan tidak punya teman di India. Ibu Rajiv mendatangi rumah Ajay untuk melamar Vijaya. Vijaya dan ayahnya terlihat sangat senang. Saat Ajay telah mengantar ibu Rajiv pulang, Rajiv ternyata juga datang ke rumah itu untuk menjemput ibunya. Disinilah Vijaya mengatakan bahwa ibu Rajiv telah melamarnya dan mereka akan segera menikah. Rajiv terkejut mendengar kabar itu. Ia mengatakan kepada Vijaya bahwa ia sama sekali tidak memiliki perasaan cinta kepada Vijaya. Ia tidak menginginkan pernikahan ini dan berharap Vijaya mengerti. Dengan perasaan sedih, Vijaya meminta maaf dan akan menjelaskan semuanya kepada ayahnya. Sang ibu sangat marah di saat Rajiv mengatakan bahwa ia menolak menikah dengan Vijaya. Sedangkan di sisi lain, Rajni bersedih jika sampai Rajiv menikah dengan wanita lain. Maka ia akan kembali sendiri, ditinggal oleh Rajiv. Vijaya mulai bisa berdamai dengan hidupnya. Ia akan menerima keputusan Rajiv yang menolak menikah dengannya. Namun ayahnya tidak terima putrinya dipermainkan seperti ini. Padahal selama ini ia telah susah payah menjaga ibu Rajiv, membantu mengurus bisnisnya. Namun Rajiv malah mempermainkan putrinya. Bahkan ia meminta anak buahnya Mahavir Singh untuk mencari wanita yang saat ini dekat dengan Rajiv. Rajiv berusaha meyakinkan ibunya untuk mengenal Rajni terlebih dahulu karena ia yakin ibunya akan menyukai Rajni. Mahavir Singh berusaha menyakiti Rajni, namun di saat bersamaan sekelompok ular menyerang Mahavir hingga membuat lelaki itu berlari ketakutan. Namun tanpa ia sadari, seekor ular berhasil menyelinap masuk ke mobilnya hingga membuat Mahavir tewas seketika. Rajiv membawa Rajni ke rumahnya. Semua pekerja di rumah terpana melihat kecantikan Rajni. Tanpa diduga, ternyata ibunya bisa menerima kehadiran Rajni, bahkan merencanakan pernikahan mereka sesegera mungkin. Namun di sisi lain, hal ini membuat Ajay murka. Ia merencanakan akan membunuh ketiga orang itu di saat pesta pernikahan. Hingga hari pernikahan tiba, Ajay datang sebagai tamu. Namun ia telah menyewa beberapa penjahat untuk menyerang rumah Rajiv menggunakan senjata. Namun belum sempat mereka melakukan aksi kejahatannya, para penjahat itu dihadang oleh sekelompok ular. Bahkan salah seorang dari mereka tewas dipatuk ular. Rajiv dan Rajni telah menyelesaikan ritual pernikahan mereka. Sedangkan Ajay tidak sabar menunggu orang-orang suruhannya membunuh Rajiv, ibunya dan juga Rajni. Tanpa ia ketahui, anak buahnya telah dihadang oleh sekelompok ular. Setelah hari pernikahan, seorang resi bernama Bhairavnath datang ke rumah Rajiv. Ia merasakan ular berbisa di rumah itu. Rajni juga terlihat takut bertemu dengan resi tersebut. Untung saja mereka segera pergi, namun berjanji akan kembali untuk membawa pergi ular tersebut. Benar saja, Rajni ternyata adalah siluman ular betina. Pengacara meminta Ajay menandatangani dokumen pengalihan properti dari dirinya kepada Rajiv karena kini Rajiv telah dewasa dan akan mengelola bisnis milik keluarganya. Namun Ajay menolak karena ia masih sakit hati karena Rajiv menolak menikahi putrinya. Rajiv bisa mengambil alih semua hartanya jika ia bisa menemukan kembali dokumen yang menyatakan bahwa Ajay akan menyerahkan semua harta ayahnya ketika Rajiv dewasa.
Di rumah Ajay, Resi kembali datang bersama pengikutnya. Mereka membunyikan suling yang membuat Rajni merasa pusing. Hampir saja ia kembali ke wujud aslinya, sebagai siluman ular. Untung saja semua itu dihentikan oleh Rajiv. Rajiv marah lalu mengusir Resi. Rajiv mengatakan kepada ibunya bahwa Ajay telah menolak menandatangani dokumen pengalihan properti. Ia juga mengatakan kekesalannya karena tidak bisa menemukan dokumen yang sedang dicarinya. Dengan kemampuannya, Rajni bisa melihat bahwa dokumen itu ada di kantor Rajiv. Rajni meminta Rajiv mencarinya lagi di kantor. Meskipun tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rajni, Rajiv tetap menuruti kata-kata istrinya agar ia mencari dokumen itu di kantor. Rajni yang sudah berwujud ular menjatuhkan dokumen itu di depan Rajiv. Ajay yang mengetahui hal itu tidak ingin dokumen tersebut sampai di tangan pengacara. Ia berencana untuk membunuh Rajiv. Rajni bisa merasakan sesuatu yang buruk akan menimpa suaminya. Ia berusaha agar Rajiv tidak keluar rumah, namun usahanya hanya sia-sia. Rajiv tetap pergi. Di tengah jalan ia dihadang 3 preman bayaran Ajay yang berusaha merampas dokumen itu. Pertarungan terjadi di mana Rajiv diserang, namun pukulan mereka berhasil ditepisnya. Hampir saja dokumen itu berhasil diambil. Setelah Rajiv mengeluarkan pistol, semua penjahat itu kabur ketakutan. Ajay yang melihat dari tempat lain berusaha ingin menembak Rajiv, namun aksinya itu diketahui oleh Rajni yang telah berubah wujud menjadi ular. Ular Rajni lalu mematuk Ajay hingga ia pun tewas. Namun sayang, peluru dari senjata Ajay berhasil melukai Rajiv. Rajiv dibawa ke rumah sakit. Untung saja dia selamat, namun harus dirawat 7-10 hari. Sang Resi merasa Rajiv adalah penghalang baginya untuk mengusir siluman ular Rajni. Ia mengirim seekor ular kobra untuk membunuh Rajiv. Rajni yang mengetahui suaminya dalam bahaya, lalu merubah wujudnya menjadi seekor ular. Ia bertarung melawan ular kiriman Resi hingga ular itu pun mati. Rajni mendatangi Resi Bhairavnath. Ia menantang sang Resi, jika berani lagi menyakiti keluarganya, maka dia tidak akan tinggal diam. Rajni akan selalu menjaga keluarganya. Sang Resi marah. Ia berjanji akan membuat Rajni berubah wujudnya di depan suami dan mertuanya. Beberapa hari kemudian, ibu Rajiv mendatangi Resi. Ia meminta maaf karena Rajiv telah mengusirnya. Disinilah Resi berkata bahwa Rajni adalah siluman ular. Ibu Rajiv terkejut. Ia tidak percaya apa yang disampaikan oleh Resi. Ia kembali ke rumah dengan perasaan sedih hingga ia pun pingsan. Melihat ibunya yang sedang sakit, Rajiv meminta Rajni tidur bersama ibunya malam itu. Di tengah malam, Rajni terbangun lalu pergi keluar kamar. Tanpa ia sadari, mertuanya mengikutinya dan melihat sendiri bagaimana Rajni berubah menjadi sesosok ular betina. Sang ibu kembali pingsan lalu ditolong oleh semua orang yang ada di rumah itu. Di saat sadar, ia mengatakan bahwa Rajni adalah siluman ular. Setelah dilihat ke kamar, ternyata Rajni sedang tertidur. Rajiv mengatakan bahwa ibunya hanya mengalami mimpi buruk dan meminta sang ibu kembali tidur. Setelah semua orang pergi, Rajni bangun dari tidurnya. Ia berkata kepada ibu mertuanya bahwa apa yang ia lihat itulah kenyataannya, bahwa ia adalah siluman ular. Ia datang untuk mendapatkan cinta Rajiv dan mertuanya dan tidak pernah berniat jahat. Rajni meminta ibu mertuanya agar tidak menemui Resi itu lagi karena ia merupakan orang yang jahat. Apa yang telah ia lihat, Rajni berharap ibu mertuanya tidak menceritakan kepada siapapun. Keesokan harinya, ibu Rajiv kembali mendatangi Resi untuk meminta tolong mengusir Rajni dari rumahnya. Si Resi setuju karena ia juga menginginkan siluman ular Rajni. Ibu Rajiv meminta Rajni meninggalkan Rajiv karena tidak mungkin ular dan manusia bisa hidup bersama. Rajni membawa ibu mertuanya ke gedung tua lalu membawanya ke dalam kuil. Dahulu ibu Rajiv sulit memiliki anak. Beberapa tahun kemudian lahirlah Rajiv. Pada saat ulang tahun ke-6, Rajiv dibawa ibunya ke kuil itu. Rajiv dipatuk seekor ular hingga pingsan. Kemudian datanglah Resi Bhairav. Ia menggunakan kemampuannya untuk membuat ular itu menghisap kembali bisa di tubuh Rajiv. Rajiv kecil akhirnya pulih kembali. Namun seekor ular yang merupakan suami Rajni harus mati karena memberikan nyawanya agar Rajiv bisa hidup kembali. Sang Resi mengetahui bahwa ular itu adalah ular dewa yang memiliki permata. Rajiv sebenarnya telah mati,
namun dihidupkan kembali dengan jiwa ular yang merupakan suami Rajni. Bertahun-tahun ia menunggu Rajiv datang untuk membalas dendamnya, namun dia tidak tega untuk menyakiti ibu mertuanya. Rajni memutuskan menikah dengan Rajiv agar mertuanya tidak kehilangan Rajiv dan dia tidak kehilangan jiwa suaminya yang bersama Rajiv. Setelah menceritakan semuanya, tetap saja ibu mertua ingin Rajni pergi dari rumah itu. Untuk membuat Rajiv pergi dari rumah, ibunya meminta Rajiv mengambil air di Sungai Gangga. Di saat itulah ia bisa meminta Resi datang ke rumah untuk mengusir Rajni. Sang Resi meminta semua orang keluar sebelum ia menyelesaikan ritualnya. Resi dan pengikutnya memainkan suling untuk memancing kedatangan Rajni. Rajni yang mendengar hal itu mulai merasa pusing dan kepanasan. Ia menyerang para pengikut Resi, kemudian membawa mereka ke kuil. Di sini Resi meminta Rajni menunjukkan di mana keberadaan permata yang ia cari. Namun Rajni tidak ingin mengatakannya, karena Resi akan memanfaatkan permata itu untuk membunuh lebih banyak orang. Saat sedang menyerang Rajni, untung saja Rajiv datang di waktu yang tepat. Ia menghalangi Resi. Pertarungan terjadi di antara keduanya. Hampir saja Rajiv terluka. Di saat itu ibunya datang menyelamatkannya, namun ibunya harus terkena tombak milik Resi Bhairav hingga ibunya meninggal. Resi mengejar Rajni untuk meminta permata yang ia cari. 2 ekor ular mematuknya hingga ia sekarat. Rajni berusaha menyelamatkan sang Resi. Walaupun ia berusaha membunuhnya, namun Rajni yakin yang jahat hanya sifat iblis di dalam dirinya. Rajni ingin Resi hidup, namun Resi Bhairav menolak. Ia menyadari kebaikan hati Rajni dan menyadari kesalahannya. Dia memilih mati, namun sebelum itu, dengan berkat 40 tahun meditasinya, ia berdoa agar Rajni terbebas menjadi siluman ular. Rajni akhirnya menjadi manusia seutuhnya. Rajni akhirnya hidup bahagia bersama Rajiv. Film pun berakhir.